tidak tertulis. Tetapi coba kita, Tuhan memberikan akal budi kepada kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita boleh belajar dan memahami akan siapakah Yesus Kristus itu, atau siapakah Isa Al-Masih itu. Kemudian saya mulai tunjukkan beberapa ayat yang saya sampaikan kepada mereka. Saya membacakan yang pertama surat yang ke-31, yaitu surat Luqman ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, Indallaha indahu ilmus sa'ah. Indallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ini mengatakan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat itu. Saya yakin Pak Kiai, teman-teman santri juga percaya hanya Allah saja yang mengetahui hari kiamat, bukan? Kemudian dikatakan, ya pasti, karena benar, memang hanya Allah saja yang mengetahui saat atau kiamat itu terjadi. Tetapi Pak Kiai, tolong perhatikan baik-baik. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa ada seseorang yang tahu tentang hari kiamat itu, yaitu yang diambil dari Az-Zukhruf. Surat yang 43 itu Az-Zukhruf, yang artinya perhiasan. Ayat yang ke-61 di sana dikatakan, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Saya dikatakan, wa innahu, dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu la'ilmu lis-sa'ah. Dialah yang mengetahui tentang saat itu, tentang kiamat itu. Kalau saya boleh tarik bagaimana Pak Kiai pernah mengajarkan kepada saya, allama yu'allimu aliman. Di sana tulis wa innahu la ilmu lisa'ah. La ilmu artinya bukan saja dia mengetahui, tetapi memang dialah sumber pengetahuan itu. Dialah sumber pengetahuan itu. Tidak ada pengetahuan tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada teknologi canggih tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada suatu ilmu-ilmu yang canggih tanpa Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan itu, sumber ilmu itu. La ilmu lisa'ah, yang mengetahui hari kiamat. Fala tamtarunna biha. Maka oleh karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadap Isa Al-Masih. Dan ayat yang berikutnya yang mengatakan seperti ini, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Isa Al-Masih berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Yang saya mau katakan, saudaraku, wa innahu la'ilmu lisa'ah. Ternyata Isa Al-Masih, ternyata Yesus Kristus pun tahu kapan tentang hari kiamat itu. Kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Surat Luqman 31 ayat 34 mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi Al-Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 61 mengatakan bahwa Isa tahu tentang hari kiamat. Dan bahkan dia berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan bagaimana saudara-saudara kita, mereka tekun beribadah satu hari. Itu 5 kali mereka beribadah kepada Tuhan. Dan 7 rakaat mereka bersujud kepada Tuhan. Dan 17 kali mereka wajib mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi Yesus katakan, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, itulah jalan yang lurus. Ada ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan. Dan dikatakan, qala lahu Isa Al-Masih, ana huwa tariqul haq al-hayatu. Laisa ahadun ya'ti ilal ab illa bi. Di sana dikatakan seperti itu. Qala lahu, telah berkatalah kepadamu siapa Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih, ana huwa tariq, aku adalah jalan. Al-haqu, dan aku adalah kebenaran. Al-hayatu, dan aku adalah kehidupan. Laisa ahadun ya'ti ilal ab. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga illa bi, kalau tidak bersama-sama dengan aku. Itu diambil dari Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Di ayat yang sebelumnya yang pertama bagaimana Yesus
Jikalau aku pergi di mana tempatku berada, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang dia sedang menyediakan tempat bagi saya, bagi Pak Kiai, bagi teman-teman, supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia. Karena dialah sebenarnya Allah sendiri. Kamu dianggap mengambil ayat dari mana? Dari Yohanes, Pak. Ini Injil yang sesungguhnya, ini Injil yang benar, yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Mengapa ada 3 kata yang berkaitan seperti itu? Kalau saudara bisa baca ayat yang sebelumnya, itu ada satu kalimat yang mengatakan, ada seorang murid Yesus mengatakan, Tuhan, tunjukilah kami jalan itu. Dia bertanya, tunjukkanlah ke jalan. Tetapi jawabnya ada 3. Yang pertama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu pertanyaan, 3 jawaban. Mengapa? Karena tidak semua jalan akan mendatangkan kebenaran. Tetapi kalau Yesus, dialah jalan yang mendatangkan kebenaran. Dan kebenaran ini masih bingung. Oleh karena itu dia katakan, tidak ada kebenaran kalau tidak mendatangkan keselamatan hidup yang kekal. Jadi Yesus, pribadi Yesus, dia adalah jalan yang mendatangkan kebenaran, dan kebenaran ini akan mendatangkan keselamatan. Itulah Injil yang benar. Oleh karena itu saya menjadi percaya, dan saya mau, karena saya yakin dan percaya saat ini pun Isa Al-Masih sedang membuat tempat untuk saya kelak. Kemudian Pak Kiai bilang sama saya, apa yang saudara katakan itu adalah tidak benar, karena saudara itu menafsir, tafsiran Anda itu tidak benar. Kemudian saya katakan, Pak Kiai, saya ini nggak menafsir. Pak Kiai dulu pernah mengajarkan kepada saya, penafsiran yang mendekati kebenaran adalah penafsiran bil ma'thur, yaitu menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Saya hanya memindahkan kok Pak Kiai. Ya, satu sisi di surat Luqman ayat 34 mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi surat Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan bahwa Yesus pun tahu tentang hari kiamat. Kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Kemudian saya tunjukkan ayat yang berikutnya. Kesaksian yang kedua, yaitu diambil dari surat 95 surat At-Tin, yaitu buah tin ayat yang ke-8. Di sana dikatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya hanya Allah saja yang akan menghakimi umat manusia seadil-adilnya. Karena kita tahu keadilan di dunia ini tidak pernah adil, karena keadilannya tidak mutlak, karena kebenarannya tidak mutlak. Tetapi kalau Allah yang mengadili setiap umat manusia, dia pasti adil. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui tentang yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Pak Kiai percaya, dan saya yakin dan harus diimani, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu sebagai hakim yang seadil-adilnya. Tetapi ada satu ayat lain yang mengatakan ada hakim lain yang dicatat di dalam hadis Sahih Bukhari ayat 1090. Di sana dikatakan la yushikanna ayang zila fikum Isa ibnu Maryam hakaman adlan. La yushikanna, sungguh-sungguh akan datang fikum kepada kamu sekalian Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, hakaman muksiton, menjadi hakim yang muksit. Nah, kalau demikian siapakah Isa Al-Masih ini? Katanya hanya Allah sebagai hakim. Ternyata Yesus pun, Isa Al-Masih pun menjadi hakim. Kalau demikian siapakah dia? Kalau tidak cukup Pak Kiai, ada ayat yang lain. Saya akan tunjukkan ayat yang ketiga. Sebenarnya ada beberapa ayat yang menunjukkan dan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan kemudian ayat yang berikutnya dari surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, surat Al-Ahqaf, yaitu surat bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Di sana dikatakan awalam yaro anallahu alladzi khalaqas samawati, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya.
kuasa menghidupkan orang-orang mati.